Sonora FM. Ya, selamat siang sahabat Sonora dan Smart Listeners. Kita jumpa kembali dalam talk show di siang hari ini. Kali ini bersama dengan Bupati Musi Banyuasin, Dr. Haji Dodi Reza Alex Nurdin. Kita hari ini akan mengambil topik mengenai trik jitu Musi Banyuasin perangi COVID-19. Bisa diceritakan Musi Banyuasin sendiri selama Bapak menjabat menjadi Bupati di sana, Pak? Kondisinya sampai saat ini. Kalau bicara Musi Banyuasin, ya ini saya mau nyapa dulu deh para pendengar atau apa ya istilahnya, bukan pemirsa ya, sahabat Sonora dan Smart. Jadi salam dari kami dari Musi Banyuasin. Kita tahulah Musi Banyuasin itu adalah salah satu kabupaten di Sumatera Selatan. Kami penghasil sumber daya alam yang besar. Kontribusi untuk Sumsel itu dari sumber daya alam, baik dari gas, dari minyak batu bara, tapi paling besar gas ini Mbak Endah. Kemudian juga ada perkebunan. Kemudian kami juga kabupaten olahraga, yaitu kami adalah juara umum Porprov tahun kemarin. Jadi Kabupaten Musi Banyuasin adalah kabupaten olahraga. Dan sekarang Musi Banyuasin ini sedang sama seperti daerah lain itu memerangi COVID-19 ini. Dan ternyata banyak hal-hal yang bisa kita ambil pelajaran dari sebab itu. Oke, baik. Ini terkait dengan memerangi COVID-19. Kalau kita ingin tahu lebih jauh lagi, Musi Banyuasin sendiri, apa yang dilakukan, upaya yang dilakukan untuk memerangi pandemi COVID-19? Ya, ini saya mau cerita ke belakang dulu ya. Jadi COVID-19 ini kan bermula dari virus SARS-CoV-2 yang asalnya diyakini berasal dari Republik Rakyat Tiongkok. Dan pada saat bulan Januari itu, pada saat mereka merebak di sana, di Muba sendiri kami sudah alert, sudah waspada. Jadi pada waktu itu seluruh fasilitas kesehatan kami waspadai baru bulan Januari loh. Itu saya sudah keluarin surat edaran untuk melengkapi sarana prasarana dan juga mendeteksi jika ada pasien yang berasal dari Wuhan, Tiongkok. Apakah itu mahasiswa, karena rupanya ada mahasiswa MUBA juga yang kuliah di Tiongkok yang masuk ke MUBA waktu itu. Dan akhirnya dengan berbagai macam ada surat dan juga ada SK Bupati, kami pada saat COVID-19 dinyatakan resmi, itu ada kasus 01 kalau nggak salah bulan Maret, 2 Maret tahun 2020, itu kita sudah siaga. Jadi upaya yang pertama adalah tentu kalau dulu Mbak Ena dengar itu di awal-awal kan kita selalu masyarakatnya dulu kita edukasi. Social distancing itu di awal tuh Maret tuh udah sangat masif dilakukan. Saya kira di daerah lain juga begitu. Tapi ada kelebihannya di MUBA. Sarana prasarana kesehatannya mungkin yang bisa kita katakan siap jika ada lonjakan kasus. Jadi ada 3 rumah sakit di sana. Satunya kita juga buat sebagai rumah sakit darurat COVID. 4 kamar bertekanan isolasi negatif, isolasi bertekanan negatif dengan ventilator terbaru. Dan sekarang ada 2 tempat di mana tesnya bisa dilakukan secara cepat, yaitu tes PCR real time, PCR loh. Jadi swab PCR itu real time itu di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu, insya Allah minggu depan beroperasi. Dan tes cepat molekuler, TCM itu di Rumah Sakit di Bayung Lincir. Jadi upaya-upaya yang pertama itu adalah mendidik masyarakat, melengkapi sarana prasarana kesehatan, memberikan insentif kepada tenaga medis. Kita yang pertama di Sumatera Selatan memberikan insentif tenaga medis itu mulai dari dokter spesialis 15 juta, dokter umum 7,5 juta. Kemudian ada juga perawat dan juga tenaga kebersihan pun dikasih insentif karena mereka merupakan salah satu yang paling vital jika ingin merawat pasien COVID, Mbak. Nah, kemudian juga
upaya-upaya yang lain ya kita membiasakan untuk mengadaptasi sekarang kebiasaan-kebiasaan baru apabila nanti memang kita siap untuk menuju normal baru. Jadi new normal ini jangan diartikan sebagai euforia berlebihan. Saya nulis artikel di Sumatera Express hari ini di rubrik opini. Saya tulis itu seharian kemarin berdasarkan kekhawatiran saya apabila kita menganggap bahwa new normal ini adalah sebuah pelepas dari kejenuhan selama ini sehingga kita tidak ataupun kita mengabaikan protokol-protokol kesehatan dan juga upaya-upaya yang dilakukan untuk memutus rantai penularan COVID. Nah, jadi upaya yang dilakukan di MUBA seperti itu selain kita melakukan jaring pengaman sosial. JPS itu apa, Mbak? JPS itu gini, ada yang dari pusat. Pemerintah pusat itu memberikan bantuan 600.000 per kakak melalui dana desa bagi warga yang terdampak. Tapi kan nggak cukup. Nggak cukup dari duitnya dari mana kalau nggak cukup? Apakah yang lain yang kena PHK, yang miskin baru, itu mau dapat dananya dari mana? Karena mereka tidak termasuk di dalam data dari pusat selama ini. Karena data pusat itu kan program reguler, tiap tahun juga ada itu. Nah begitu ada COVID, data ini nggak update. Jadi yang tidak mendapatkan bantuan jaring pengaman sosial itu, kami di MUBA mungkin ini yang menjadi membedakannya dengan daerah lain adalah kami menganggarkan bantuan dari APBD kabupaten. Jadi warganya diberikan 600.000 per kakak per bulan. Listrik dan air bersihnya kami gratiskan selama 3 bulan. Kemudian juga ustadz-ustazah pondok pesantren, guru-guru, mahasiswa, perguruan tinggi juga kami bantu untuk supaya mereka, karena mereka selama ini mendapatkan penghasilan dari mahasiswa, dari murid. Nggak ada yang bayar uang kuliah karena kesusahan, bisa jadi karena mereka tadi mahasiswanya kuliah, nggak udah sembari bekerja, tapi tidak ada kerjaan. Jadi dosen-dosen itu terancam. Sehingga ada kurang lebih 3 perguruan tinggi dan 1 politeknik di Musi Banyuasin, di Sekayu, yang menerima bantuan dari pemerintah kabupaten sehingga mereka bisa membebaskan atau memberikan diskon keringanan kepada mahasiswa. Nah ini jadi pola-pola seperti ini yang kami gunakan di MUBA untuk bisa memerangi bukan hanya COVID-nya aja, tapi dampaknya yang lebih penting. Dampak yang dihasilkan oleh matinya ekonomi, mundurnya perekonomian rakyat, kemudian juga timbulnya kemiskinan yang lebih akut lagi. Ini yang kami lakukan sehingga bisa meminimalisir dampak. Pak Dodi, ini untuk masyarakat Musi Banyuasin sendiri, berapa jumlahnya Pak, dan berapa kabupaten atau kota, kecamatan ada di sana Pak? Di sana ada 15 kecamatan dan kami data dengan bantuan sosial JPS yang kami salurkan itu bisa mengcover kurang lebih 104.000 keluarga. Kalau istilahnya mungkin sahabat Sonora juga pernah dengar ya, namanya KPM, Keluarga Penerima Manfaat. Jadi kalau mengandalkan bantuan pusat saja, kita hanya bisa mengcover 53.000 KPM. Tapi dengan adanya APBD kabupaten yang saya minta untuk disalurkan secara transparan kepada keluarga-keluarga yang terdampak yang saya sebutkan tadi, itu tercover menurut hitungan kami 104.000 KPM. Jadi kurang lebih 60% dari seluruh keluarga di MUBA sudah tercover. Tapi kan sisanya kan ya nggak terdampak. Sisanya ya ada yang memang mereka pegawai negeri, ada mereka yang tidak mengalami dampak masif. Yang kita sisir adalah yang mereka terdampak itu apa? Yang miskin baru, yang disabilitas, kemudian juga orang-orang tua lansia, kemudian juga yang terkena PHK, terkena bangkrut, itu yang kami sasar. Nah itu yang kita salurkan untuk memenuhi supaya transparan nih Mbak, karena
Saya nggak menampik ada persoalan-persoalan seperti di tempat lain. Kalau misalnya bantuan secara cash itu, oknum di lapangan kadang-kadang itu tergoda untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang nggak benar. Disunat lah, dibagi rata lah. Jadi yang dari kabupaten, yang bantuan kabupaten, kami salurkan melalui bank BRI. Jadi keluarga tadi kita buatkan kartu ATM BRI secara gratis. Ini saya jadi promosi nih BRI. BRI-nya harusnya kasih kredit juga nih ke kita. Jadi itu, jadi mereka langsung disalurkan ke rekening masing-masing tanpa potongan dan gratis biaya bank. Jadi kiat-kiat yang inilah yang mungkin paling tidak bisa meringankan beban masyarakat untuk bisa segera pulih. Gitu. Pak, berapa biaya yang digelontorkan untuk masyarakat Pak Musi Banyuasin sendiri? Jadi begini Mbak Indah, kita ini kan ada peraturan dari pusat. Ada yang terakhir itu karena peraturan ini banyak bener nih, berubah-ubah bener. Akhirnya pusing sendiri. Tapi yang terakhir itu ada surat edaran dari, bukan surat edaran, surat keputusan bersama dua menteri. Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri yang mengharuskan pemerintah itu, pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran melalui refocusing, realokasi anggaran dengan mematuhi berbagai macam ketentuan. Jadi misalnya belanja barang jasa harus dipotong 50%, belanja modal harus dipotong 50%. Nah, uangnya itu yang kami alokasikan untuk penanganan COVID-19. Jadi data terakhir kami yang sudah kami sampaikan di Kementerian Dalam Negeri, kita sudah menganggarkan 303 miliar untuk penanganan COVID-19 ini. Dari cadangan yang kami siapkan 500. Nah, jika ini berlanjut dan keadaan semakin memburuk, I hope not ya, mudah-mudahan enggak gitu. Jadi kita bisa tambah lagi gitu. Di anggaran kami nanti di perubahan tahun ini juga, nggak nunggu anggaran tahun depan gitu. Jadi angka 303 miliar ini menurut laporan dari Mendagri yang saya baru ikut rakornis APIP kemarin hari Senin yang dibuka Presiden, bahwa anggaran kami tersebut merupakan 5 kabupaten dengan anggaran terbesar yang melakukan penyesuaian APBD. Jadi secara nilai absolut juga paling besar dan secara persentasi adalah yang 5 besar kabupaten yang berarti serius menangani COVID-19 dengan menggeser anggarannya secara besar. Ada 303 miliar Mbak. Bayangkan 303 miliar itu kalau saya buatkan jalan, jembatan itu bisa berapa banyak yang jadi. Tapi bagi kami di Musi Banyuasin, keselamatan rakyat dan yang pertama itu, yang kedua adalah memberikan bantuan bagi masyarakat pada saat wabah dan kesusahan ini adalah yang paling utama. Mau bangun jembatan, mau bangun jalan, mau perjalanan dinas bisa tahun depan. Masih ada waktu untuk itu, tapi yang paling urgent sekarang karena kami bekerja dengan skala prioritas. Pak Dodi, ini terkait dengan penanganan atau yang dilakukan oleh teman-teman di Musi Banyuasin sendiri dari pemerintah Musi Banyuasin. Ini ke depannya dalam waktu dekat, apakah ada program yang memang ingin lagi disasar untuk masyarakat, Pak? Iya, kita baru aja kemarin mendapatkan apresiasi ya. Tatkala ini dari kebetulan dari Majelis Ulama Indonesia, dari Forum Pondok Pesantren Sumatera Selatan, dikala ustadz-ustadz dan pengasuh pondok pesantren itu sedang menjerit sekarang karena tidak ada pemasukan, karena kan tutup semua nih Mbak, nggak ada pemasukan, jadi santri-santri itu nggak ada yang. Kami memberikan bantuan tadi tunai langsung dengan transfer ke rekening tadi selama 3 bulan. Nanti kita lihat 3 bulan masih perlu lagi apa enggak. Nah, baru selesai kami meluncurkan itu juga saya kira yang pertama dan alhamdulillah satu-satunya yang kami lakukan untuk COVID di pondok-pondok pesantren ini di Mubah. Ya.
ternyata ada lagi yang curhat, mahasiswa-mahasiswi curhat, Pak saya nggak bisa kuliah karena nggak bisa bayar uang kuliah, karena saya yang tadinya kerja diputus PHK, kehilangan pekerjaan, pendapatan, jadi nggak bisa bayar dosen. Terus perguruan tinggi juga curhat ke saya, datang ke saya. Jadi ada 3 sekolah tinggi di MUBA dan 1 politeknik. Curhat juga, kami terancam nggak gaji dosen. Kenapa? Karena nggak ada yang bayar. Ya oleh karena itulah kemarin kami meluncurkan bantuan juga langsung kepada perguruan tinggi dan juga yang tentunya akan menimbulkan efek mengurangi biaya uang kuliah mahasiswa-mahasiswi. Politeknik Sekayu sudah disubsidi malah dari awal tahun. Jadi ada 3 sekolah tinggi dan juga 1 politeknik, dan mahasiswa-mahasiswa MUBA sepanjang dia adalah mahasiswa-mahasiswi MUBA dan kuliah di MUBA itu pasti mendapatkan keringanan. Nah sekarang saya lagi memikirkan karena banyak juga rupanya ada mahasiswa MUBA yang kuliah di luar negeri rupanya. Ada di 1 negara saya baru tahu juga, dari Afrika Utara di Sudan. Mereka kuliah di sana dan keadaannya lebih memprihatinkan karena ada lockdown, tidak bisa beraktivitas keluar dan tidak bisa berkuliah, tidak bisa membayar uang kuliah. Dan duta besarnya pun merekomendasikan kalau bisa MUBA bantu. Saya lagi cari aturan hukum. Kalau memang bisa dibantu, itu juga ada yang harus kita bantu. Intinya dari anggaran 303 miliar tadi Mbak Endah. Jadi saya bisa breakdown, itu yang pertama adalah untuk kesehatan, yang kedua untuk jaring pengaman sosial, yang ketiga adalah untuk pemulihan ekonomi. Nah program yang jangka panjang, menengah atau jangka panjangnya ya pemulihan ekonomi. Jadi kita akan adakan program padat karya misalnya, jadi biar penduduk desa itu juga dijadikan pekerja pada saat dia misalnya membangun pekerjaan-pekerjaan infrastruktur dasar. Jadi dapat upah di situ. Jadi dia dapat 60% dari nilai pekerjaan, dari nilai proyek, dia mendapat upah yang 40%-nya untuk beli bahan. Itu untuk pemulihan ekonomi. Kemudian juga kredit UMKM, saya minta itu bank-bank himbara. Anda kan udah memberikan kredit kepada pelaku UMKM, ayo dong kasih restrukturisasi, relaksasi. Ada memang, tapi jemput bola saya bilang. Jangan, UMKM nggak ngerti sekarang. Gimana caranya mereka mendapatkan keringanan? Bagaimana mereka ini masuk nggak kriteria itu? Jadi jemput bola. Jadi program-program ini ke depan saya kira harus terus dilakukan. Dan MUBA saya pikir selain memang mati-matian dengan trik-trik tadi untuk memerangi COVID, kita tetap membangun. Jadi anggaran sudah dihitung dengan benar, tidak akan istilahnya kalau orang Palembang itu insya Allah tidak akan kami itu mengas, ya sudah dihitung karena memang prioritasnya memang udah itu, jadi tidak akan mengas kehabisan anggaran. Tetap kami akan membangun anggaran-anggaran yang diperuntukkan bagi infrastruktur strategis, dan mudah-mudahan kalau COVID ini bisa mereda tahun ini, kita bisa hidup dengan virus ini secara lebih produktif lagi, saya kira pemulihan akan bisa lebih cepat. Nah untuk new normal life sendiri di MUBA apa yang dilakukan oleh Pak Dodi? Sekarang gini, kita bicara new normal. Awalnya saya selalu mengatakan di sini, kita jangan latah, jangan euforia soal new normal ini. Kami paham maksud kita melakukan new normal itu adalah kalau kita tidak menggerakkan ekonomi sekarang, Indonesia bisa akan kolaps. Bayangkan dari 4,7% pertumbuhan tahun lalu triwulan 4, triwulan 1 ini kita 2,7% pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini baru data bulan Januari Februari di mana pandemi COVID-19 itu belum merebak secara aktif. Artinya ada penurunan. Triwulan kedua 2020 prediksi Menteri Keuangan tadi pagi, beliau mengatakan kita minus pertumbuhan 3,1% prediksinya. Minus Mbak. Artinya apa minus ini? Bukan
lagi kita stagnan, tapi kita mundur ke belakang. Jadi pertumbuhan ini mundur jauh ke belakang. Efeknya apa? Ke daerah. Saya dipotong anggaran kurang lebih 1,1 triliun dari pusat. Karena pusat nggak punya duit. Tapi kami juga diwajibkan untuk menganggarkan COVID-19. Sehingga kontraksi ini dari dua sisi. Dari pusat kita udah dipotong anggarannya, kemudian kita harus juga nyiapin anggaran untuk COVID. Nah, kalau nggak pinter-pinter menyiasati ini itu kan susah kita di daerah ini. Tapi itu harus dilakukan dan kita harus menuju new normal life. Kenapa? Kalau kita nggak bergerak sekarang, kalau kita nggak membiasakan diri ini, ekonomi akan semakin mundur. Tapi pesan saya bilang di sini selalu dengan kawan-kawan, selalu dengan masyarakat juga, kita tetap namanya normal life ini. Jangan terbiasa-biasa kita latah-latah ikut-ikutan, tapi nggak tahu esensi di balik itu. Norma baru untuk menuju normal yang baru. Masyarakat itu sekarang tuh harusnya ngambil ini kesempatan sebagai untuk mengupgrade kesehatan mereka. Kalau dulu makan aja nggak cuci tangan, sekarang kita apa-apa juga harus cuci tangan. Kalau dulu kita kerumunan, sekarang harus jauhin kerumunan. Nah, kita udah siap belum untuk menuju ke arah sana? Jangan kita bilang siap new normal, padahal PSBB baru berapa hari dilakukan dan belum dievaluasi. Kalau sudah dievaluasi dan ada indikator yang menentukan bahwa kita siap untuk new normal, oke, fine. Tapi kalau enggak, jangan dulu. Karena masyarakat ini pasti begitu dilonggarkan, mal dibuka, mereka akan menyerbu mal. Begitu tempat makan dibuka, mereka akan menyerbu tempat makan. Nah, sekarang kita lihat dulu, tingkat penularan sudah bisa dikendalikan belum? Kemudian juga kita bicara new normal, itu deklarasinya bukan untuk kita menuju ke mal, sementara klaster pasar masih berantakan. Jadi artinya siap nggak siap, kita memang menuju ke arah sana. Itu pilihan yang harus kita ambil. Beresiko, Mbak. Beresiko. Tapi kita harus meminimalisir resiko tersebut dengan berbagai macam aksi. Itu yang saya tulis di koran hari ini. Dan sekarang untuk Sonora dan Smart, saya juga mengatakan bahwa untuk menuju ke arah new normal ini ada beberapa aksi rencana yang harus kita siapkan. Berarti ini masyarakat muda Musi Banyuasin sendiri khususnya, apakah memang harus sudah siap sampai saat ini? Harusnya dengan edukasi yang masif mengenai perilaku hidup bersih, mereka sudah harus membiasakan diri. Keluar masker tuh harus, penjarakan sosial juga seperti yang kita lakukan harus itu. Tapi namanya warga masyarakat, Mbak, pasti ada juga yang miss. Makanya penegakan dari disiplin itu harus kita lakukan di awal. Tapi yang paling penting adalah kita kan kalau mau menuju new normal itu ada syarat. Syarat itu datanya harus valid. Bener nggak sih data kita itu memang zero kasus? Bener nggak udah hijau? Makanya harus punya PCR swab yang bisa mendapatkan data valid secara cepat. Sehingga bisa dilakukan penelusuran dan tracking. Sehingga kita kalau udah bisa lihat bahwa R0-nya, RT-nya itu sudah di bawah 1, baru kita bisa lakukan pelonggaran. Musi Banyuasin akan kami sediakan PCR swab test secara real time. Sudah masuk ke rumah sakit kemarin. Dan hari Minggu sudah beroperasi. Karena selama ini kan kami menerima hasil itu selalu terlambat. Karena spesimen kirim Palembang. Dari Palembang itu bisa 14-16 hari. Terakhir kami mendapatkan itu. Kalau sekarang katanya sudah ditambah alatnya di Palembang sehingga bisa lebih cepat lagi. Tapi kami nggak nunggu itulah. Jadi saya sediakan sendiri PCR tesnya itu real time di Musi Banyuasin sehingga pasien bisa terkonfirmasi secara cepat. Itu kalau mau menuju normal life. Baik, Ya. Pak Dodi, nanti kita lanjutkan perbincangan kita, talk show kita di siang hari ini. Jadi Anda yang ingin bergabung silakan bisa mengirimkan WA-nya atau SMS ke 0811 715817, bisa interaktif langsung ke 359148. Sonora FM.